أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء هو يجر شيء فشيء مجرور لفظا ولكن نقول بأنه من زائد شيء في الأصل هو مرفوع محلا فاعل من يخفى وما يخفى على الله من شيء فإذا شيء هو مجرور لفظا ولكن مرفوع محلا إذا ما يخفى شيء هكذا تقديره ما يخفى شيء إذا شيء إعرابه اسم مجرور بمن زائد وهو مجرور لفظا ومرفوع محلا هكذا إعرابه فاعل من يخفى في الأرض جار مجرور متعلق na'at li syai' kama marra ma'na al-qaidah idza jaa jar majrur ba'da nakirah syai'in nakirah wa ya'ti jar majrur idan mungkin bi ma'na sifat idan ma yakhfa syai'un fa sifatuhu madza fil ardi syai'un fil ardi idan fil ardi jar majrur wa huwa sifah li syai' lianna huwa nakirah wa idza jaa jar majrur au sibhul jumlah au dzarf mudhaf wa mudhaf ilaih ya'ti ba'da nakirah yufidu bihi as-sifah wa idza ya'ti ba'da al-ma'rifah aglab ya'ti bil hal faidan la yakhfa atau ma yakhfa min syai'in fil ardi idan fil ardi sifah li syai' ma yakhfa min syai'in aina syai'in hada fil ardi hakada sifat lil ard sifat li syai' wala fis sama waw atifah wala aidha la zaidah li ta'kid an-nafi wala fis sama idan la huna tambahan untuk mentaukid penafian bimakna la nafiyah walakin huwa zaidah li taukidin nafi wala fis sama wa fis sama jar majrur muta'alliq bi yakhfa wa kadzalika fis sama ma'tuf bi wawi ataf wala fis sama ila fil ardi. Maka ini dari i'rab ayat ke-38. Baqi waqt. Wa nadkhul al-an ila tafsir al-ma'ani. Maka telah datang tafsir makna dari ayat Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin. Telah datang dari Ibnu Abbas. Dan di athar Ibnu Abbas disebutkan bagaimana
ucapan ini, Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin. Dan perasaan kalau kita dengar dari kemarin saya nyebut istrinya Ibrahim ini Sarah ya, bukan Hajar. Yang Sarah yang ditinggal, maksudnya yang ditinggalkan, yang tinggal bersama dia. Adapun Hajar, dia adalah dari bekas budak yang dibebaskan. Maka yang benar Hajar. Kemarin murajaah, loh kok nyebut Sarah? Maka telah datang asar dari Ibnu Abbas, disebutkan ja Nabiullah Ibrahim bi Ismail wa Hajar fa wada'ahuma bi Makkah fi maudi' Zamzam falamma madha nadathu Hajar fi sama Hajar fi ba'da yaqul Hajar kama fi Indonesia Hajar fil Arab atau aslan laisa minal Arab minal ajam minal lughah Ibraniyah Hajar. Faqalat ya Ibrahim innama as'aluka salasa marratin man amaraka an tada'ani bi ardin laisa fiha dar wala zar wala anis wala zad wala ma. Maka berkata Ibnu Abbas di saat Nabi Allah Ibrahim mendatangkan Ismail dan bekas budaknya yang dijadikan istri, setelah melahirkan Ismail, maka keduanya dibawa ke Makkah yang sekarang di Saudi, di tempat sekarang sumur Zamzam. Maka setelah selesai dari hajatnya, di mana Ibrahim mengumpulkan air minum, belum ada Zamzam pada saat itu, dan juga mengumpulkan tamr sebagai makanan, maka mulailah dia berpaling dari istrinya Hajar. Maka berkata, ya Ibrahim, innama as'aluka thalatha marrat man amaraka, siapa yang memerintah kamu untuk menyimpan aku di tanah yang tandus, tidak ada tanam-tanaman, bahkan tidak ada manusia, wala zad wala ma, tidak ada makanan, zad wala ma, dan tidak ada air. Qala rabbi amarani, maka Rabbku yang memerintahkan aku. Qalat fa innahu lan tudayyi'ana. Subhanallah, kaiful iman. Madam hakada mahma hakada fa innallaha la yudayyi'una. Maka selama memang Allah yang memerintahkan kamu wahai suamiku, berarti Allah tidak akan menyia-nyiakan aku. Lan yudayyi'ana. Qala falamma qafa Ibrahim, maka di saat Ibrahim membelakangi Hajar dan berjalan sampai jauh, maka dia berdoa dengan doa ini. Selain di dalam hadis Al-Bukhari yang kita sebutkan, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram, maka di asar ini dia berdoa dengan ayat ke-38 ini. Maka berkata Ibrahim, falamma qafa Ibrahimu qala Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin. Yakni qala Ibnu Abbas minal hizn atau minal hazni. Maka wahai Allah, engkau mengetahui betapa aku ini sangat sedih. Engkau mengetahui apa yang aku sembunyikan dan apa yang aku jelaskan. Maka Ibrahim di sini syahidnya merasa sedih. Dia baru mempunyai anak yang pertama Ismail, kemudian ditinggal, dan juga dari istri
yang memberikan anak ditinggal, maka dia merasa sedih. Maka dia mengadu kepada Allah, Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin. Engkau mengetahui wahai Allah betapa sedihnya hati ini, namun ini perintahmu. Seperti juga di saat nanti disuruh menyembelih dari Ismail, maka sam'an wa ta'atan. Wa ma yakhfa 'ala Allah min syai'in fil ardi wala fis sama'. Kemudian dia membaca lagi, maka tidak ada yang tersembunyi atas Allah dari ilmunya, perkara-perkara yang di bumi. Maka tadi syai'in nakirah. Lalu fil ardi sifat. Sesuatu pun, sesuatu apa? Di atas bumi. Wala fil ard, wala fis sama. Fil ardi wala fis sama, di atas bumi bahkan di atas langit, itu semua diketahui oleh Allah ilmunya. Maka kemudian setelah itu hadis panjang seperti kami sebutkan, di saat Ismail mulai kehausan karena air habis dan mulai kelaparan karena makanan habis, falamma zami'a Ismailu ja'ala yadhadul ard bi'aqbihi fadahabat Hajar hatta alat atau hatta alas safa, hatta alat as-safa. Maka di saat menangis Ismail, teriak-teriak, kakinya menendang-nendang dari pasir, dan Hajar mencari pertolongan. Apakah di sana ada manusia? Oh, tidak ada, balik lagi. Maka disimpan Ibrahim di wadi yang pada saat itu Safa adalah bukit yang tinggi. Dan antum ingat hadis di saat turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, Nabi naik kepada Safa, mengumpulkan semua Quraisy di bawahnya, menandakan bukit yang tinggi. Dikatakan qulu la ilaha illallah tuflihu. Inilah amlaku lakum minallahi syai'a. Aku tidak bisa menyelamatkan kalian kecuali kalian menyelamatkan diri kalian dengan masuk kepada Islam. Maka di sini Safa zaman dahulu bukit yang tinggi, dan bagaimana Hajar turun karena teriakan dari Ismail yang menangis, kehausan, kepanasan, haus dan lapar. Maka turun ke bawah melihat anaknya. Tapi di situ hanya lembah yang tertutup dengan bukit. Tidak terlihat orang datang. Maka mungkin ada orang datang, naik lagi ke Safa. Di Safa tidak terlihat ada orang. Didengar lagi jeritan Ismail, turun lagi ke bawah. Maka subhanallah, perbuatan keyakinan kepada Allah ini atas rizki Allah dan atas pertolongan Allah dijadikan ibadah sa'i. Yatuf baina Safa wal mar'a sab'a marrat. Maka inilah dari kisah yang didatangkan oleh Imam Ibnu Abbas, maka akhirnya dijadikan ibadah dari ibadah al-hajj wal umrah. Sumaja'at minal marwah ila Ismail. Maka setelah turun dari Marwah, maka Ismail disimpan di Marwah, berarti bukan di Safa bukit, tetapi di wadi, di lembah. Maka dia mendatangi Ismail. Wa huwa yadhadul ard bi'aqbihi. Maka dia terus menendang, berteriak. Walaqad nubi'atil ain wa hiya zamzam. Maka akhirnya keluarlah dari tendangan kaki Ismail itu air Zamzam. Faja'alat tafhasul ard biyadiha anil ma'. Fakulamma jatama'a ma'a akhadathu biqadahiha wa afragathu ila siqaiha.
Maka inilah sebab apa yang dilakukan oleh Hajar. Maka Allah memberikan barakah kepada tendangan Ismail, akhirnya keluar seperti air dari dalam, kecil. Maka dibuka dengan tangan Hajar. Kemudian dikumpulkan air dengan wi'a, seperti sesuatu yang menampung dari baskom dan sebagainya. Fa'afragathu ila siqaiha fi siqaiha. Kemudian dimasukkan ke tekoknya, ke kendihnya, pokoknya untuk minum. Maka perbuatan ini masuk kepada hadis yang telah terdahulu juga di Sahih Al-Bukhari.